syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mafillah rahimahullah ta'ala, fotokopian yang kami bagikan itu adalah yang selama ini dipakai oleh kawan-kawan kita yang melafalkan niatnya. Bukan berarti kita yang membagikan ini kita berpedoman pada itu, melainkan kita akan membahasnya ya berdasarkan as-sunnah, dari timbangan as-sunnah, karena mereka pun menggunakan dalil sebagai pijakan mereka. Mari kita lihat nanti benarkah yang demikian itu, ya, sehingga jangan sampai salah kaprah kalau ini loh kita pakai pedoman ini. Bukan, justru itulah yang berseberangan dengan kita, ya, itulah yang berseberangan dengan kita. Makanya kita akan membahasnya. Kalau tidak mengerti paham, tentunya mohon maaf ini, ya, akan menganggap oh itu sama dengan belum, bukan ya? Mereka pakai dalil, ya, mereka pakai dalil. Nah, nanti kita akan bahas. Kenapa demikian? Karena yang bertanya via kepada kami via SMS, ya, itu menunjukkan itu dengan dalil-dalilnya, tetapi ya kami kemudian mencarinya, ya, mencari kitabnya, lalu kemudian kami kopikan kepada Anda sekalian. Masalah niat dan usolli. Perlu diketahui, di dalam bab agama ini pedomannya adalah tauqifiyah wattiba'. Ya, wattiba'. Artinya apa? Berhenti pada dalil. Jadi harus berdalil. Dia pun pakai dalil. Makanya Anda nanti kami ajak untuk sharing di dalam dalil ini tadi. Seperti kemarin kita membahas bulughul maram, ya, bab air saja ketika kami lontarkan banyak sekali yang tidak terjawab, ya. Ini jangan sampai kita ini begitu baca langsung percaya begitu saja pengupasannya, tanpa kita arif melihat dalil yang lain. Ya, lalu yang kedua adalah ittiba, turut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Artinya apa? Dalil-dalil tentang tauqifiyah, spesial tauqifiyah, ya, di antaranya surat 2 ayat 38, ya. Lalu kemudian surat 22 ayat 67 sampai 69. Surat 45 ayat 18 itu tentang tauqifiyah, ya. Lalu surat 42, ya, maaf surat 42 ayatnya 21, ya. Lalu tentang ittiba, ya, bukan. 42 ayat 21 itu adalah tentang tauqifiyah, ya.
Tauqifiyah itu berhenti pada dalil. Ya, terhenti pada dalil. Jadi harus berdalil. Ya. Nanti apa yang kita bahas selama ini ternyata dipakai oleh mereka. Lalu yang kedua adalah ittiba. Ya. Surat 3 ayat 31. Surat 4 ayat 80. Surat 33 ayat 70-71. Surat 33 ayatnya 39. Surat 33 ayat 21. Itu ittiba. Ya, mari kita bahas satu persatu. Anda silahkan membacanya. Ya, mulai dari pembuka kata. Ada kalau bacalah baik-baik begitu ya. Fadhol. Silakan. Itu pakai itu, Mas. Iya, baca pelan-pelan saja ya. Yang dimaksudkan dengan judul Judulnya dulu. Masalah niat dan usolli. Pembuka kata. Yang dimaksudkan dengan judul masalah niat dan usolli ialah masalah niat sembahyang dan membaca usolli sesaat sebelum takbiratul ihram. Masalah usolli ini dalam istilah ilmu fikih ada yang menamakannya dengan masalah talaffuz bin niyah qubailit takbir, yang berarti mengucapkan apa yang diniatkan sesaat sebelum takbir, yaitu pada ketika seseorang telah siap berdiri untuk sembahyang. Jadi Anda sudah mulai tahu garis bawah itu. Perkataan usolli itu di dalam ilmu fikih disebut talaffuz bin niyah qubail takbir. Ya. Anda supaya punya perbendaharaan. Ingat loh ya, Anda sudah mulai dididik untuk menjadi seorang dai. Jika ada yang mau di PBH, ada yang menggantikan saya suka bersyukur. Anda sudah mulai belajar. Ya, menggantikan saya. Ya, artinya itu ya ada yang mau ya tampil ke depan. Ya, jadi supaya orangnya tidak bosan saja lihat saya. Ya. Betul? Silakan. Masalah usolli ini walaupun hukumnya sunnah saja, tetapi karena erat hubungannya dengan niat dan dengan sembahyang yang wajib, menjadilah ia suatu masalah yang penting dalam agama yang tidak boleh diremehkan. Masalah usolli ini walaupun hukumnya sunat saja, siapa yang menghukumi sunat? Dalam tanda tanya. Siapa yang menghukumi sunat? Anda tulis sendiri. Makanya saya tidak mau bolak-balik karena Anda supaya bisa menulis oret-oretannya. Ya? Siapa yang menghukumi sunat? Dari mana hukumnya sunat? Ya, apa nggak ngarang itu? Ya, makanya nanti sebelum Anda menjawab nanti kita jawab berdasarkan tauqifiyah. Sebuah pertanyaan dari nanti akan dijawab sendiri oleh mereka. Ya, padahal Imam Nawawi, seorang ulama besar dalam lingkungan mazhab Syafi'i yang lahir tahun 630 dan wafat 676 Hijriah, yakni 720 tahun yang lalu, telah menulis juga masalah ini dalam kitabnya Minhajut Talibin, sebuah kitab fikih induk
dalam mazhab Syafi'i begini. Dan sunat mengucapkan niat itu sesaat sebelum takbir. Jadi jangan salahkan mereka jika mereka mengambil pendapat di dalam kitab Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin. Ya. Tetapi perlu diketahui beliau adalah seorang ulama. Tetapi juga beliau adalah seorang manusia, bukan seorang rasul. Ya, bukan seorang rasul. Ya. Kalau bukan seorang rasul, maka ia bisa yuhti, bisa yusib. Pendapatnya bisa salah, bisa benar. Tidak boleh kita membebek. Karena dasar kita adalah tauqifiyah. Ya, tauqifiyah. Tidak boleh yang lain. Ya, termasuk diri saya. Ya, jangan kemudian mohon maaf karena Imam An-Nawawi yang mengatakannya kemudian, oh Imam Nawawi kalau begitu salah. Kenapa Anda menyalahkan? Sama dengan kawan-kawan kita yang lokir di dalam sholatnya. Ya, ketika ditanya, Anda pintar mana? Saya jawab, ini jawabannya di Anda. Kenapa Anda tidak pakai usolli kalau begitu? Kalau Anda berdasarkan Imam An-Nawawi, kan begitu? Ketika kawan-kawan kita yang sholatnya lokir, bukankah Imam Nawawi mengatakan seperti begitu? Bukankah bid'ah di dalam menurut Imam An-Nawawi merupakan dibagi menjadi dua? Ya, bid'ah hasanah sama sayyi'ah. Dari mana dalilnya? Kenapa Anda tidak turut itu saja? Terjauh sudah kawan-kawan yang mengaku dirinya salafi. Mengaku loh ya, maaf, mengaku. Kita ngomong begini ini bukan kita meremehkan Imam An-Nawawi. Kita tetap mengakui beliau sebagai seorang ulama. Dan kita menempatkan porsi beliau di atas kita memang ya, keulamaannya. Akan tetapi sekali lagi beliau adalah bukan seorang rasul. Ya. Kalau secara kedudukan maka beliau akan kalah dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Akan tetapi sekali lagi tidak diperkenankan kita ya melebihkan mereka seolah-olah mereka ini ucapan mereka tanpa salah atau perkataan mereka, karena mereka bukan rasul. Ya, itu. Fadhol, silahkan. Kitab Minhaj adalah kitab fikih induk dalam mazhab Syafi'i. Kabarnya inilah kitab fikih yang mula-mula dibawa oleh mubalik Islam dari Gujarat ke Indonesia. Dan tersebab kitab inilah maka orang Islam di Indonesia seluruhnya menganut mazhab Syafi'i. Konon kabarnya, ya kan? Kalau begitu belum pasti jelas. Kita tidak boleh asal konon kabarnya. Ya, konon kabar. Kita sudah belajar muqaddimah Imam Muslim, hadis Imam Muslim. Siapa saja yang mempercayai segala apa yang didengarnya, maka ia seorang pendusta. Al-Kadzab, pendusta. Ya, silakan baca kembali. Kitab ini sudah banyak ulama-ulama mensyarahkan seperti Syekh Jalaluddin Al-Mahalli yang wafat 835 Hijriah dengan kitabnya yang bernama Mahalli. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat 974 Hijriah dengan kitabnya yang bernama Tuhfatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Ya, yang benar minhaj ya.
yang 10 jilid. Imam Khatib Syarbini yang wafat 977 Hijriah dengan kitabnya yang bernama Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fazhil Minhaj. Imam Syamsuddin Ar-Ramli yang wafat 1400 Hijriah dengan kitabnya yang bernama 1004 Hijriah dengan kitabnya yang bernama Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, 8 jilid tebalnya, dan lain-lain sampai 29 orang ulama dengan 29 kitab yang berbagai-bagai namanya. Lihat buku Tabaqatus Syafi'i. Tabaqatus Syafi'iyah halaman 206 sampai 208. Sudah itu. Jadi tidak heran. Terus kan? Jadi tidak heran kalau umat Islam Indonesia sedari dahulu sampai sekarang membaca usolli dalam sembahyang. Karena kitab-kitab itu tersiar luas di Indonesia dan dipegang teguh oleh umat Islam. Tetapi sayang sekali, sejarah telah mencatat pula banyak kitab-kitab Ibnu Taimiyah CS yang tidak menyukai usolli. Lebih kurang 50 tahun yang lalu masuk pula ke Indonesia. Maka timbullah sebab kitab-kitab itu perpecahan faham di kalangan umat Islam Indonesia. Sebagian kecil menolak usolli dan sebagian besar membaca usolli. Kami pada mulanya tidak ingin membicarakan masalah ini karena masalah ini sudah masalah lama dan sudah lama dikunyah-kunyah. Tetapi dalam waktu-waktu yang akhir, yakni tahun 1975 Masehi ini, banyak buku-buku dan kitab-kitab baik yang dikarang oleh orang Indonesia dan maupun oleh orang Arab yang meremehkan niat dan usolli itu tersebar luas dan dijual secara besar-besaran di toko-toko buku Indonesia. Selesai. Ada dua perbedaan. Yang satu, kalau ini mengatakan bahwa orang ini berseberangan, tetapi menunjukkan keseberangannya itu dengan ketidaksukaan. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Jika ada perbedaan, kita tengok mereka punya dalil tidak, sehingga kita tidak boleh menjudge mereka ya sebagai ahlul bid'ah sebelum biarkan mereka dalil yang menyatakan, karena kita berdasarkan tauqifiyah. Tidak boleh pula kita telah menjudge Ibnu Taimiyah sebagai orang yang lurus total. Tidak boleh, karena beliau juga seorang manusia yang punya kesalahan, bukan Rasul. Tapi insya Allah, semoga saja Allah merahmati beliau dan mengampunkan segala kesalahannya. Bagaimanapun juga tetap kita menghormati beliau sebagai seorang ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekali lagi, kita tidak boleh membebek kepada siapapun. Tetapi manakala mereka-mereka yang turut berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa Rasulullah SAW secara tauqifiyah benar, kita wajib mendukung mereka. Paham ya? Silakan ganti. Niat. Satu bab niat. Sebelum kita katakan niat di dalam bahasa Indonesia ini, silakan membaca Lisanul Arabi. Apa yang disebut niat itu?
niat itu secara luho bahasa, ya, menyengaja di dalam hati. Artinya niat itu sendiri didasarkan di dalam tafsir, ya, kamus bahasa Arab, lisanul Arab, ya, itu berarti adalah menyengaja di dalam hati. Ya, itu yang harus di dalam hatinya Anda garis bawahi. Menyengaja di dalam hati. Kenapa? Kalau begitu nanti Anda akan, kalau Anda ini tidak tahu betul, tidak ada catat betul, ya, karena manusia punya lupa loh ya. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Maka Anda bisa terpengaruh, ya, dengan mudah kepada yang seperti begini. Sekali lagi, orang yang mengemukakan ini seolah-olah melandaskan dirinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti halnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tetapi menurut kami mereka ini, orang yang menulis ini, tidak melandaskan kepada pemahaman salaful ummah, salafus salih. Kenapa? Sesuai surat Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Silakan, fadhol. Arti niat dalam bahasa Indonesia ialah maksud. Kalau dikatakan saya berniat hendak pergi ke Mekah tahun di muka, maka itu berarti bahwa saya bermaksud hendak pergi ke Mekah tahun depan. Ada juga niat itu berarti tujuan. Kalau dikatakan saya berniat mencari uang untuk membuat rumah, maka itu berarti bahwa tujuan mencari uang itu ialah untuk membuat rumah. Ada pula arti niat itu nadar. Umpamanya dikatakan, kalau ibu saya yang sakit ini sembuh, saya berniat akan potong kambing dan mengadakan selamatan. Ini berarti saya bernadar kalau ibu saya sembuh akan potong kambing, bikin selamatan. Dan ada lagi yang lain artinya niat itu dalam bahasa Indonesia. Adapun arti niat dalam bahasa Arab ialah sengaja dan menyengaja dalam hati. Arti berniat ialah menyengaja dalam hati. Anda garis bawah itu sesuai dengan dalam kurung lisanul Arab. Lisanul Arab. Di dalam kitab Lisanul Arab. Ya. Silakan. Dan arti niat menurut istilah agama ialah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Anda luruskan benar-benar bacaannya. qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Muqtarinan bi fi'li. Qasdus syai'in muqtarinan bi fi'li. Qasdu itu adalah menyengaja. Syai'in, apa syai'in? Sesuatu. Muqtarinan itu bersamaan, beriringan. Ya. Beriringan, muqtarinan. Ya. Bifi'lih, dengan sesuatu yang akan dikerjakan. Ya. Jadi di situ muqtarinan itu ya bersamaan atau mengiringi, tidak selalu berbentuk serempak. Ya. Nah. Kemudian ada orang yang menyalahartikan karena niat itu tadi. Ya. Kalau gitu kita ini niat saja, berniat saja, nanti kalau baik dapat satu kan? Cukup niat saja, tidak usah lakukan. Dapat satu kan? Banyaklah niat. Wah, sudah salah itu. Anda kemudian menyandarkan karena diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah susah kalau sudah begitu. Rusak sudah. Iya? Silakan.
Artinya menyengaja memperbuat sesuatu serempak dengan memperbuat sesuatu itu. Nah, serempaknya Anda garis bawahi, bawahnya itu mengiringi. Tidak selalu serempak. Ya. Karena bahasa Arab itu macam-macam artinya. Ya. Mengiringi. Ya. Silakan arti serempak. Arti serempak adalah sama-sama niat atau sengaja dalam hati itu dilakukan sama-sama, tidak terdahulu dan tidak terkemudian dari amalan yang dikerjakan itu. Definisi atau takrib yang serupa ini diterangkan dalam kitab-kitab fikih yang muktamad. Nah, ini mulai salah. Ya, mulai salah. Bahwa niat itu ya dilakukan sama-sama, tidak terdahulu, lalu kemudian tidak terkemudian. Ini keliru. Disebut mengiringi karena sesuatu, makanya ada hadis yang menerangkan jika seseorang itu berniat berbuat kebajikan, lalu kemudian ia tidak jadi melakukannya karena sesuatu hal, maka ia tetap dihitung satu. Kalau dilihat dari ini maka batal yang niatnya itu tadi. Betul tidak? Karena harus serempak. Ya, orang tidak boleh berniat di masa lampau, tidak boleh. Ya, inilah kesalahannya. Satu kesalahan di situ. Ya, jadi harus benar-benar di situ. Ya, contoh, mama, ayah sepertinya pingin soto ini ya. Ya, pingin soto. Ya pak, insya Allah besok. Ya, ternyata tukang sayurnya, ya, tidak ada bahan untuk soto, yang ada untuk rawon. Kan bisa saja tak? Niat istrinya ini menyenangkan hati suaminya sesuai dengan permintaannya, ya kan? Dapat pahala kan? Nawaitunya itu. Tapi kan kemudian besoknya, kalau ini lihat ininya tidak boleh. Harus serentak bersamaan. Ya, kalau begitu dengar azan, ya. Saya mau sholat, harus sholat di situ kalau begitu. Nggak usah berangkat. Niat berangkat doang kalau begitu. Dibagi nanti niat berangkat ke masjid, ya.